Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Permata Surya. Saya akan menjelaskan tentang KV dan MAS pada radiologi. Sebelum melanjutkan ke pembahasan yang lebih dalam, saya akan menjelaskan tentang faktor eksposi. Faktor eksposi sendiri yaitu faktor penyinaran dalam radiologi yang terdiri dari KV dan MAS sebagai satuannya. Sedangkan KV atau kilovolt adalah suatu satuan dari beda potensial yang dihasilkan oleh anoda dan katoda yang ada di dalam suatu tabung Longton. Nah, KV sendiri itulah yang akan menentukan kualitas dari sinar Longton. Sedangkan MAS sendiri atau miliampere per sekon adalah satuan untuk menyatakan waktu penyinaran dari suatu tabung Longton. Nah, MAS ini yang akan menentukan kuantitas dari suatu penyinaran sinar X. Saya akan menjelaskan tentang KV. Seperti yang sudah saya katakan tadi, KV adalah suatu satuan dari beda potensial yang dihasilkan oleh anoda dan katoda yang berada pada di dalam tabung Longton. Nah, KV ini yang akan menentukan kualitas dari suatu sinar. Nah, semakin tinggi daya listrik yang digunakan, maka semakin besar daya tembus dari sinar X. Dalam menentukan tegangan listrik, maka sebaiknya menggunakan tegangan optimal yang mampu menghasilkan detail objek yang jelas. Nah, hal-hal yang bisa mempengaruhi tegangannya itu sendiri, yaitu jenis pemotretan, jarak pemotretan, ketebalan objek, dan perlengkapan yang akan dipakai. Jika ada kenaikan KV itu sendiri, efeknya yaitu energi radiasinya meningkat, mengurangi kontras objek, mengurangi dosis radiasi pada kulit, sedangkan pada gonad meningkat. Arus dan waktu atau MAS. Arus dan waktu adalah perkalian arus listrik dan waktu ekspos yang dimana besaran arus ini menentukan kuantitas dari radiasi. Pada setiap pemotretan pada bagian tubuh tertentu mempunyai besaran dan arus yang berbeda-beda. Pada dasarnya, arus tabung yang dipilih ini mempunyai MA yang paling tinggi agar pas dieksposisi bisa menjadi sesingkat mungkin. Hal ini bisa mencegah kekaburan pada waktu eksposisi yang disebabkan oleh pergerakan. Waktu eksposisi yang relatif panjang biasanya menggunakan pemeriksaan khusus yang disebut tomografi. Faktor yang mempengaruhi besaran faktor eksposisi yaitu yang pertama, filter. Pada umumnya, tabung pesawat sinar X didiagnostik menggunakan filter inhaled dan biasanya ditambah dengan filter tambahan berupa aluminium yang kalau disatukan setara dengan 2 mm aluminium. Filter ini berfungsi menyaring radiasi yang rendah, sedangkan pada pemotretan yang menggunakan tegangan yang rendah seperti pada teknik pemotretan mamografi, filter tambahan tidak digunakan. Akan tetapi, pada pemotretan tegangan tinggi, filter tambahan perlu diperhitungkan. Yang kedua yaitu jarak pemotretan. Jarak pemotretan yang terdiri dari yang pertama, jarak fokus ke objek, yang kedua, jarak objek ke film, yang ketiga, jarak fokus ke film. Yang ketiga, luas lapangan penyinaran. Membatasi dan mengurangi luas lapangan penyinaran pada suatu pemotretan akan mengurangi jumlah radiasi hambur yang akan mempengaruhi kontras. Pembatasan kolimasi disesuaikan dengan kebutuhan klinis. Yang keempat, ukuran fokus. Pada pesawat sinar X, diagnostik yang umum digunakan biasanya mempunyai dua ukuran fokus, yaitu fokus besar dan fokus kecil. Fokus besar digunakan pada pemakaian arus yang besar, sedangkan fokus kecil digunakan pada pemakaian arus kecil. Gambaran yang dihasilkan fokus kecil lebih tajam dibandingkan dengan menggunakan fokus besar. Yang kelima, film dan lembaran penguat. Kombinasi film dan lembaran penguat harus dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan akan detail dan kontras yang optimum, serta menggunakan dosis radiasi sekecil mungkin. Biasanya digunakan untuk kombinasi lembaran penguat kecepatan sedang dan film cepat, sehingga faktor eksposisi dapat diperkecil. Yang keenam, grid. Grid merupakan alat untuk mengurangi dan mengeliminasi radiasi hambur
jangan sampai ke film. Grid terdiri dari lajur-lajur lapisan tipis timbal yang disusun selang-seling di antara bahan yang tembus radiasi, misalnya plastik dan kayu. Grid digunakan terutama pada pemotretan menggunakan MAS yang tinggi. Yang ketujuh, jenis pemotretan. Faktor eksposisi yang dipilih untuk pemotretan tergantung pada bagian tubuh yang akan diperiksa, struktur yang akan difoto, dan keadaan fisik pasien. Yang kedelapan adalah proses pengolahan film. Setiap film harus diproses dengan teknik pengolahan film yang tepat agar menghasilkan gambaran yang baik. Proses pengolahan film ada dua macam, yaitu secara manual dan secara otomatis. Faktor eksposisi harus dipertimbangkan melalui proses pencucian yang digunakan, serta umur cairan pada proses pencucian film. Selain 8 faktor perlengkapan di atas, faktor eksposisi juga dipengaruhi oleh penggunaan gips pada pasien. Dengan ketentuan sebagai berikut, gips basah harus dinaikkan 4 kali dari biasa. Gips kering, MAS-nya harus dinaikkan 2 kali dari biasanya. Jarak dalam pemotretan terdiri dari jarak fokus ke objek atau FOD, Focus Object Distance. Yang kedua, jarak objek ke film atau OFD, Object Film Distance. Nah, bila OFD dijauhkan, maka yang terjadi geometric unsharpness meningkat, magnifikasi atau pembesaran bertambah. Yang ketiga, jarak fokus ke film atau FFD, Focus Film Distance. Memperpanjang jarak fokus ke film dapat menyebabkan mengurangi ketidaktajaman atau kekaburan gambar yang disebabkan oleh faktor geometrik. Yang kedua, mengurangi magnifikasi atau pembesaran pada gambar, terutama pada pemotretan toraks. Yang ketiga, mengurangi dosis kulit pada pasien. Yang keempat, menaikkan arus waktu atau MAS. Nah, untuk menentukan besaran MAS pada perubahan FFD dapat menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Hubungan dari faktor eksposisi dengan tebal tipisnya objek. Yang pertama, Kv. Setiap bertambah atau berkurang 1 cm ketebalan objek tubuh, maka Kv digunakan harus ditambah atau dikurangi. Contoh, jika 2 kV jika kV kurang dari 80 kV, 3 kV jika kV antara 80 sampai 100 kV, sedangkan menggunakan 4 kV jika kV di atas 100 kV. Dengan catatan pada MAS tetap dan FFD tetap dan yang lainnya juga tetap. Setiap kenaikan 1 cm kenaikan tebal tubuh, penambahan kV yang digunakan ada 5% dari semula. Misalnya kenaikan 3 cm dengan 50 kV, mula-mula menjadi kV yang akan digunakan adalah 1,05 dikali 1,05 dikali 1,05 sama dengan 1,576 atau 1,16. 50 kV ditambah 16% dikali 60. 50 ditambah 8 sama dengan 58 kV. Dengan catatan pada MAS dan FFD yang tetap dan lainnya juga tetap. Yang kedua ada MAS. Tiap tebal objek bertambah atau berkurang 1 cm, maka MAS juga bertambah atau berkurang 25 cm. Contohnya, tebal dari 17 cm ke 20 cm menggunakan 20 MAS. 1,25 dikali 1,25 dikali 1,25 sama dengan 1,95. 20 MAS ditambah 95 dikali 20. 20 ditambah 19 sama dengan 39 MAS. Jadi MAS yang digunakan yaitu 39 MAS. Dengan catatan pada KV tetap dan FFD tetap. Hubungan menggunakan KV dan MAS. Setiap kenaikan 10 kV, MAS harus dikurangi 50% pada pemeriksaan radiologi antara 30-60 kV untuk mendapatkan hasil yang sama. Contohnya, 60 kV dan 20 MAS akan mendapatkan hasil yang sama dengan 70 kV dan 10 MAS atau sebaliknya. 60 kV dan 20 MAS akan mendapatkan hasil yang sama dengan 50 kV dengan 40 MAS. Dengan catatan pada FFD yang tetap dan yang lainnya juga tetap.
Sekian penjelasan tentang KV dan MAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.